Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah tidak kita merasa kita sudah berusaha keras, tapi hasilnya selalu sama. Gagal di pola yang sama, konflik dengan orang yang sama, bahkan memilih keputusan yang salah berulang kali. Banyak orang mengira ini soal nasib, padahal bukan. Ini soal kepribadian Anda. Hari ini saya akan membahas satu konsep psikologi paling powerful, yaitu Big Five Personality Traits. Dan mungkin setelah video ini, Anda akan melihat diri Anda dengan cara yang sangat berbeda. Kenapa ada orang cepat sukses, disiplin, mudah bergaul, sementara itu ada juga yang mudah menyerah, overthinking, dan sulit berkembang. Apakah ini soal IQ? Tidak selalu. Apakah soal pendidikan? Tidak juga. Jawabannya adalah cara Anda terprogram secara psikologis. Dan kabar baiknya, ini bisa dipahami, bahkan bisa kita kelola. Dalam dunia psikologi modern ada satu model yang paling banyak digunakan di dunia, yaitu Big Five Personality. Model ini membagi kepribadian manusia menjadi 5 dimensi utama, dan hampir semua perilaku Anda bisa dijelaskan dari model ini. Yang pertama yaitu openness, keterbukaan terhadap pengalaman baru. Orang yang dengan openness tinggi, biasanya dia suka dengan ide baru, kreatif, berpikir terbuka. Contoh, entertainer inovatif, kreator konten, pemikir strategis. Tapi begitu juga sebaliknya, orang dengan openness yang rendah, dia lebih nyaman dengan rutinitas, kurang suka perubahan, dan hal-hal yang bertentangan dengan openness yang tinggi tadi. Pertanyaannya adalah, apakah Anda tipe yang suka mencoba hal baru atau lebih nyaman dengan yang pasti-pasti saja? Kemudian, yang kedua yaitu conscientiousness, kedisiplinan atau tanggung jawab. Ya, kedisiplinan dan tanggung jawab. Ini adalah prediktor kesuksesan yang paling kuat. Jadi kalau orang punya ciri yang satu ini, kemungkinan dia untuk sukses dalam karirnya lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang yang mempunyai ciri khas di empat model yang lain. Ya, cirinya, ya, ciri yang paling kuat atau ciri yang tinggi dengan skor yang tinggi adalah dia disiplin, terorganisir, ya, terorganisir dan konsisten. Nah, sementara ciri rendahnya, dia suka menunda-nunda pekerjaan, mudah terdistraksi, dan tidak konsisten. Dalam dunia kerja dan bisnis, ini sering lebih penting daripada sekedar IQ. Yang berikutnya, ciri berikutnya adalah extraversion atau ekstroversi. Ya, ciri yang positifnya adalah orangnya energik, suka bersosialisasi, dan percaya diri. Sementara ciri yang negatifnya adalah dia introvert, lebih suka sendiri, reflektif, tidak suka keramaian. Introvert bukan berarti lemah. Banyak pemimpin besar justru introvert. Nah, dan ciri berikutnya adalah agreeableness atau keramahan. Ciri positifnya, orang tersebut biasanya empatinya tinggi, mudah bekerja sama dengan orang lain, dan menghindari konflik. Tapi ciri negatifnya lebih berkompetitif, tegas, kadang terlihat keras. Dalam bisnis, terlalu tinggi bisa dimanfaatkan orang, terlalu rendah sulit membangun tim. Jadi harus pintar-pintarnya kita ya. Kemudian ciri yang kelima atau ciri yang terakhir adalah neuroticism atau stabilitas emosi. Ciri positifnya orang tersebut biasanya mudah cemas. Ya, ini ciri tingginya ya, bukan ciri positifnya, ciri tingginya. Ya, orang yang stabilitas emosinya kurang bagus, dia bisa mudah cemas, overthinking, dan sensitif. Sementara kalau yang bagus, stabilitas emosinya, biasanya orangnya tenang, stabil, dan dia bisa tahan pada tekanan. Ini sangat berpengaruh, ya, terutama pada kesehatan mental kita, pengambilan keputusan, dan hubungan sosial. Nah, sekarang bagian paling penting. Tidak ada kepribadian yang baik atau buruk. Yang ada adalah cocok atau tidak, ya, dengan situasi hidup Anda. Contoh, entrepreneur.
butuh openness dan risk taking. Akuntan butuh conscientiousness tinggi. Leader butuh kombinasi semuanya. Masalah terjadi ketika Anda tidak memahami diri Anda sendiri. Bayangkan kalau Anda tahu kekuatan Anda, tahu kelemahan Anda, tahu cara mengelola emosi Anda. Anda bisa memilih karir yang tepat, membangun tim yang tepat, bahkan mendidik anak dengan lebih tepat. Ini bukan sekedar teori, ini alat untuk mengubah hidup. Sekarang saya ingin tanya ke Anda, dari 5 ini, mana yang paling menggambarkan diri Anda? Tolong tulis di komentar dan ditunggu pada video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.